Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Eksplanatory Teologi Sosial terhadap ayat-ayat nasih mansuh dalam kasus perubahan arah kiblat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami dapat menerangkan mengenai analisis yang telah kami paparkan kali ini. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana perubahan arah kiblat menjadi salah satu contoh paling nyata dan konsep nasih mansuh dalam Al-Quran, serta dampaknya dari sisi teologis maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu alasan. Alasan kami memilih peristiwa ini karena perubahan arah kiblat merupakan salah satu contoh nasih mansuh yang paling jelas dalam Al-Quran. Awalnya umat Islam melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah agar menghadap Ka'bah di Mekah. Perubahan ini bukan hanya sekedar perpindahan arah kiblat sholat, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kemaslahatan umat. Selain itu, peristiwa ini memperkuat identitas umat Islam dan menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Nasih mansuh adalah konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa suatu hukum mendapat digantikan oleh hukum lain yang datang setelahnya. Hukum yang bergantikan disebut nasih, sedangkan hukum yang digantikan disebut mansuh. Contoh yang paling nyata adalah perubahan arah kiblat. Awalnya umat Islam menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat dialihkan ke Ka'bah. Selanjutnya, peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum turunnya wahyu, Rasulullah sering memandang ke langit sambil menunggu petunjuk dari Allah mengenai arah kiblat. Kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Rasulullah dan seluruh umat Islam untuk menghadap Ka'bah. Sejak saat itu, kaum muslimin langsung mengikuti perintah tersebut tanpa menunda-nunda. Selanjutnya yaitu tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Para sahabat dan kaum muslimin langsung mengikuti perubahan arah kiblat. Namun perubahan ini juga mendapat tanggapan dari kaum Yahudi dan kaum munafik yang mempertanyakan alasan perpindahan kiblat. Peristiwa ini terjadi di Madinah dengan perubahan arah dari Baitul Maqdis di Yerusalem menuju Ka'bah di Makkah. Berikutnya yaitu perubahan kiblat terjadi karena Allah menghendaki Ka'bah menjadi kiblat tetap bagi umat Islam. Ka'bah memiliki kedudukan istimewa karena merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selain itu, perubahan ini dapat memperjelas identitas umat Islam sebagai umat yang memiliki syariat dan simbol keagamaan sendiri. Dari sisi teologis, perubahan kiblat menunjukkan bahwa seluruh syariat berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Peristiwa ini menjadi ujian keimanan bagi umat Islam. Apakah mereka benar-benar taat atau masih meragukan perintah Allah? Melalui peristiwa ini, umat Islam diajarkan bahwa inti ibadah adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata arah yang dihadapi. Secara sosial, perubahan kiblat memperkuat solidaritas dan identitas umat Islam. Kaum muslim menunjukkan kepatuhan dengan segera mengubah arah kiblat. Di sisi lain, kaum Yahudi dan kaum munafik mempertanyakan alasan perubahan tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa timur dan barat adalah miliknya, sehingga arah kiblat ditentukan berdasarkan kehendaknya. Perubahan kiblat memiliki banyak hikmah. Peristiwa ini menguji keimanan umat Islam, memperkuat persatuan, dan menegaskan identitas Islam sebagai agama yang memiliki pusat ibadah sendiri. Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa syariat Islam berkembang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan umat. Selanjutnya, perubahan kiblat memiliki dua dimensi utama. Secara teologis, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti adanya konsep nasik mansuk. Sedangkan secara sosial, perubahan kiblat berhasil memperkuat persatuan umat Islam, membentuk identitas yang mandiri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Rasulullah SAW.
Selanjutnya, perubahan arah kiblat merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan adanya konsep nasik mansuk. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah sholat, tetapi juga mengajarkan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat identitas umat Islam, serta menjadikan Ka'bah sebagai simbol persatuan seluruh umat Islam di dunia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.